Beberapa minggu belakangan ini, gue nonton reels dari Deriansyah Kasih Solusi dan ada yang menarik perhatian gue. Maybe a controversial one. Bukan dakwah kalau ceramahnya bikin miskin makin nyaman dengan kemiskinan. Itu namanya racun. Ini buat oknum ustadz ya. Gak usah baper nih kalau misalnya nggak ngerasa kayak begini nih. Jangan kira semua ceramah itu bermanfaat ya. Kalau ustadznya salah sasaran, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Dan gue berkali-kali ngomong gitu loh. Ustadz ini sebenarnya harusnya nih belajar yang namanya customer behavior, marketing, public speaking, materi itu harusnya belajar yang namanya perilaku customer, target audience dan lain sebagainya. Itu dicek dulu customer behaviornya. Dunia ini ngapain dikejar? Duit ini sementara. Dikasih kalimat yang Dunia ini hina. Jangan kejar harta. Gak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Dunia ini sementara. Kita nih udah puasa miskin gak apa-apa. Takdir namanya. Kan ada bawa mati uang gitu kan. ujung-ujungnya tuh mudorot tuh buat istri lu, anak lu, keluarga lu susah hidup lu. Egois banget tuh jadi laki lu. Ngomong sama istrinya di motor bututnya itu gitu. Iya, hidup kita udah bener ternyata begini gitu. Itu kan tanggung jawab lu dosanya. Akhirnya dia mudorot sama keluarganya. Sebenarnya ada sih beberapa kontroversi video yang dia buat lainnya gitu. Cuman ya nggak terlalu menarik gitu loh untuk dibahas. Tapi video kali ini, gue ngerasa dia agak offside sih. Dan ini harus diluruskan teman-teman. Reels dia yang kayak gini ya udah common ya, udah sering banyak dilakukan oleh konten kreator luar maupun nasional gitu loh. Model kayak gini ujung-ujungnya tuh simple, ya ujung-ujungnya jualan gitu loh. Jualannya lewat apa? Ya lo tinggal komen mau AI atau crypto, ya abis itu ntar lo dikirimin secara otomatis by DM gitu loh. Ya ujung-ujungnya apa ya jualan gitu loh. Ya tapi apakah jualan itu salah? Ya enggak, bahkan gue pun jualan. Tapi yang jadi problem kan gini, cara lo ngebungkusnya gitu loh, cara lo approachingnya yang menurut gue agak sedikit perlu diluruskan gitu loh. Sebelum ke poin-poin yang gue gak setuju dari video ini, gue mau ajak kalian connecting the dots. 7 konten sebelumnya yang modelnya sama nih kayak gini, di ujung video dia selalu ngomong soal AI. Dan 2 dari 7 video itu ya ngomongnya kripto gitu loh. Gue lihat di story dia beberapa hari lalu, dia repost dari konten kreator lain sih. Dan di story itu dia lagi Zoom meeting ngonsepin project tentang di tahun 2030 AI dan crypto will conquer the world. Sales gue iya, kan gue juga sales bro. Kita semua juga sales. Makanya lu ngatain gue jual udah. Bodo amat, gak peduli lah. Gimana? To put it simple gini nih, 7 video yang dia buat dengan format yang sama. Target utamanya adalah orang-orang yang emang gak ngerti AI sama sekali gitu. Orang-orang gak ngerti apa itu kripto dan bagaimana kripto itu bekerja gitu, how it works. Nah kalau tadi target utamanya siapa, sekarang tujuan utamanya itu apa gitu loh. Tujuan utamanya adalah cuan dan engagement. Kenapa engagement? Kalau kalian dengar apa yang gue bilang sebelumnya, tujuan dia buat video dengan format seperti itu ya untuk campaign yang lagi dia buat, entah kelas, seminar, whatever you name it. Dia butuh engagement agar konten dia bisa riding along dengan algoritma dan engagement bisa terbentuk dengan banyak orang komen, share dan like. Nah pertanyaannya, mancing orang-orang biar ngelakuin hal itu semua gimana, dengan apa gitu. Simple teman-teman, keluarin statement yang kontroversial, pakai isu-isu sensitif sebagai bensin buat orang jadi mau berinteraksi gitu. Dengan banyaknya interaksi yang terjadi, otomatis algoritma akan terus ngelempar konten dia ke audiens yang lebih luas lagi. Dan semua ini dilakukan untuk project dia dengan tema AI dan kripto di tahun 2030. Wih, visionary. Dari 7 video yang dia udah buat, ada 2 topik yang akan gue luruskan. Yang pertama, Ustadz, dan yang kedua, kemiskinan. To be clear, gue gak ada masalah sama personalnya beliau, dan gue gak mau bawa-bawa kehidupan personalnya dia tuh ke dalam video ini gitu loh. Dan satu lagi, gue juga gak mau konten ini menjadi konten yang berbau agama. Kenapa? Karena gue dengan sangat sadar merasa gue gak pantas ngomongin agama dengan lebih dalam gitu. Pertama gue gak bisa baca kitab kuning, gue gak ngerti nahwu sorof, gue gak ngerti balaghah. Jadi akan lebih bijak kalau gue gak masuk terlalu dalam ke ranah agama gitu. Tapi tetap di poin-poin selanjutnya akan ada pembahasan agama, tapi ya level-level tipis lah. Orang awam kayak gue masih wajar ngomongin itu gitu. Sedikit quick break guys. Jadi gue mau disclaimer dulu, takutnya nanti dikira gue mau framing atau apapun. Dari kurang lebih 7 video yang dia buat, itu konsepnya tuh sama gitu loh. Pakai baju yang sama, reelsnya sama, goalsnya sama gitu loh. Jadi nggak ada niatan gue untuk memotong satu konteks atau format dari video yang dia buat, dari reels yang dia buat untuk nge-framing dia gitu loh. Enggak, kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya dia, bisa lihat sendiri di reelsnya dia gitu loh. Itu sama semuanya. Jadi mau dipotong bagian manapun tuh sama aja konteksnya sebenarnya gitu loh. So here we go guys.
Ini oknum ustadz datang ceramah, copy paste, nggak peduli jamaahnya siapa, ketemu jamaah miskin, bukan dikasih motivasi kerja keras, malah disuruh terima nasib. Sederhana aja, dunia itu sementara. Salah mengartikan zuhud, qanaah, ya begitu tuh. Akhirnya yang miskin ini makin merasa benar, makin malas upgrade diri, Islam makin dicap agama orang malas. Nah, ustadznya siapa gitu? Tunjukin oknum ustadznya itu siapa, biar orang nggak salah paham gitu loh. Orang bisa tahu, mungkin aja memang lu yang salah paham ngartiinnya gitu. Atau emang pas konteksnya nggak seperti yang lo pikirin gitu loh, beda. Kenapa gue bilang tunjukin siapa ustadznya? Ya karena ustadz di Indonesia tuh banyak bro, dari banyak golongan, dari banyak organisasi. Justru lo yang nambah-nambahin stigma buruk, bikin skema baru. Ya kalau orang Islam yang miskin itu emang karena ustadznya dakwah seperti ini gitu loh. Nah ini salah teman-teman. Ini buset, ini bisa jadi peluru yang tajam banget, dalam banget untuk orang-orang yang benci Islam, musuh Islam gitu loh. Semua ustadz itu pada dasarnya bukan seorang motivator keuangan, bukan seorang financial advisor. Mereka mengajarkan bagaimana kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, mengajarkan ilmu akidah, ilmu fikih, tentang kesucian hati, tentang pembersihan hati. Ya bukan berarti gue ngomong ustadz tuh nggak boleh ngomongin soal duit, nggak boleh cara menjadi kaya, gimana cara eskalasi bisnis or something gitu loh. Tapi ya mereka lebih mengajarkan bagaimana caranya harta kita berkah, langkah kita pas lagi ngejar rezeki itu berkah, bahagia. Ini yang menurut gue yang salah satu paling penting nih. Mereka mengajarkan bagaimana caranya melihat ujian hidup, entah itu ekonomi, entah atau apapun jenis bentuk ujiannya, sebagai salah satu cara Allah untuk menaikkan level kita gitu loh. Ini yang paling penting gitu. Jadi nggak ngelihat segala ujian itu sebagai suatu hal yang buruk. Itu menurut gue lebih penting untuk kehidupan kita dibanding ustadz yang ayo sedekah, ayo cari duit, cari uang. Kalau kalian gak kaya gimana kalian mau sedekah? Ya menurut gue low level gitu loh. Kalau ustadz cuma ngomongin itu doang gitu loh. Ya apa bedanya lo sama Mario Teguh DKK gitu loh. Karena kalau orang cuma ngomongin soal customer behavior, marketing 1.0, 2.0, 3.0, ya itu namanya entrepreneur, marketer, bukan ustadz pak. Kalau lo mau jadi kaya, ya bukan datang ke ustadz, bukan datang ke kajian gitu loh. Ya belajar bisnis, buka bisnis, terotak gitu loh. Makanya gue mikir, kok bisa orang dengan followers sebesar lo masih pakai bait yang mohon maaf ya, agak norak sebenarnya untuk sebuah konten. Terus lo mention Ustadz Muamalah gitu ya. Setahu dan sejauh pengetahuan gue, Ustadz yang terfokus kajiannya tentang muamalah itu juga lebih ngajarin halal haram dalam bertransaksi, bagaimana hukum berdagang, hukum akad-akad yang masih abu-abu gitu loh. Dan bahkan mereka lebih mengajarkan gimana caranya kita tetap beribadah sholat 5 waktu dan beserta sunnah-sunnahnya walaupun kita lagi hektik gitu loh, walaupun bisnis kita lagi gila-gilanya, time consuming banget. Nah kita harus tetap melakukan ibadah, ya lebih ke situ gitu loh. Itu baru esensi gitu. Karena seorang ustadz emang bukan cari duit atau cara belajar nyari duit gitu loh. Emang ada ya tempat kajian yang isinya nyari duit gitu atau berbisnis? Orang miskin. Nah sekarang gue mau nanya nih, parameter orang bisa disebut kaya atau nggak miskin itu apa sih? Gue buat lebih simpel lagi deh. Berapa sih duit per bulan yang harus dimiliki seorang kepala keluarga biar nggak disebut hidup dalam tameng kepalsuan, zolim sama istri karena nggak bisa beliin skincare, nggak bisa nyekolahin anak di tempat yang bagus? Berapa gitu? Berapa nominal? Sebutin dong. Karena ini akan menjadi tolak ukur yang jelas gitu loh. Agar seorang kepala keluarga bisa disebut kaya. Berapa? 10, 20, 50 juta sebulan atau sehari? Berapa gitu loh. Susah kan nyebutnya gitu loh. Serba salah kan. Kalau lo bilang 20 juta berarti orang dengan pendapatan di bawah 20 juta miskin semua dong. Saya percaya penyakit Republik ini itu bukan problem personal, tapi problem struktural. Sekarang kita akan bahas yang sedikit agak ribet ya. Kemiskinan struktural. Masyarakat sendiri itu masih harus ngadapin namanya kemiskinan struktural, menghadapi pendapatan rendah, ketika pendapatannya itu cuma tingginya untuk golongan tertentu, 1% orang Indonesia menguasai 46,6% kekayaan Indonesia. Jadi gue nggak akan bahas dalam-dalam tentang ini seperti Ferry Irwandi karena pengetahuan yang gue punya di situ ya hanya basic aja, ya hanya research kecil-kecilan aja, dan gue nggak punya degree di situ. Gue nggak mau jadi orang yang sok tahu lah ya. Ya I try to respect the game bro. Kita harus sepakat kalau kemiskinan struktural itu ada dan nyata gitu. Dan lawannya dari kemiskinan struktural biasa orang sebut itu adalah privilege gitu. Nah sekarang yang mau gue bahas adalah privilege intelektual. Gue nggak tahu kata-kata ini bener ada atau enggak. Ya ini gue ciptakan aja karena menurut gue ini dua kata yang cocok untuk menjelaskan keberuntungan intelektual gitu. Keberuntungan intelektual ini sering didapatkan dari dalam keluarga. Ini menjadi faktor penting yang menunjang cara lo berpikir, cara lo mengambil keputusan, cara lo melihat peluang, cara lo beretika, cara lo melihat dunia dengan lebih luas. Dan privilege intelektual ini sangat berhubungan erat dengan ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar.
Yang perlu diingat, kita nggak lagi ngomongin privilege secara materi ya, karena ya it's common gitu. Gue ambil contoh dari diri gue sendiri dulu deh. Ya kayak gue bisa tahu tentang AI, tentang digitalisasi, tentang kripto, tentang produk digital. Gue bisa ngedit video, gue ngerti videografi walaupun nggak banyak-banyak banget gitu ya. Gue tahu tentang lighting and camera. Gue bisa ikut bootcamp digital marketing selama 6 bulan. Gue bisa jago banget main gitar. It's debatable. Nah itu karena apa? Ya betul teman-teman, privilege. Bukan hanya privilege, tapi yang lebih penting lagi atau yang lebih mahal lagi, privilege intelektual. Maaf untuk para pakar, mungkin bahasanya kurang tepat ya, privilege intelektual, cuman paham lah kan maksudnya gitu. Bokap gue tuh besar dari rahim organisasi gitu, dan dia juga termasuk pengusaha yang cukup lumayan sukses lah. Nyokap gue seorang karyawan swasta di perusahaan Jepang selama lebih dari 30 tahun, dan belum lama ini beliau pensiun. Dan kedua orang tua gue ini sama-sama sarjana gitu. Nyokap D3, bokap S2. Secara nggak sadar dari lingkungan keluarga aja, gue tuh udah dikelilingi orang-orang berpendidikan, dan secara otomatis pola pikir gue, cara gue bersosialisasi, bagaimana gue bisa berpikir maju ke depan, bagaimana gue bisa punya critical thinking yang lumayan tajam, itu semua dibangun dari dalam rumah secara nggak sadar. Dan gue sudah menang 1-0 melawan orang-orang yang tidak mempunyai privilege intelektual tadi, teman-teman. Kemiskinan itu kan ada dua ya, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural. Dan gue nggak mau bahas tentang kultural karena ya udah terlalu umum dan common ya. Simpelnya kayak tinggal sadar diri, upgrade diri. Tapi beda dengan kemiskinan struktural, kawan-kawan. Kemiskinan struktural itu ada karena cacatnya kebijakan pemerintah kita yang gak pernah berpihak sama rakyat miskin, rakyat yang gak mampu. Kemiskinan itu bukan problem personal. Kalau problem personal kemiskinan itu ya karena dia malas bekerja, ya mungkin boleh jadi ada, tapi bukan itu problem utamanya. Problem utamanya adalah karena dimiskinkan oleh kebijakan kan. Sekarang gini, coba lihat di Indonesia, mayoritas masyarakat miskin itu kan ada di desa ya. Mereka ini rata-rata bekerja sebagai petani. Mereka miskin bukan karena tidak kerja keras, tapi karena harga panen gak stabil, biaya pupuk mahal, dan lahan sempit. Atau lihat Amerika deh, komunitas kulit hitam selama puluhan tahun itu gak bisa kredit rumah gitu, karena kebijakan diskriminatif yang disebut redlining. Nah, akibatnya apa? Ya mereka sulit membangun kekayaan. Sementara kelompok lain merasa jauh. Dua negara yang berbeda tapi polanya sama. Orang miskin terjebak karena sistem. Imagine an end to crime, an end to poverty. Imagine 2 million good jobs waiting to be filled. Sounds like a dream, doesn't it? Well, sometimes dreams come true. Tapi kalau lo belum ngapa-ngapain, masih rebahan di kasur kapuk lo yang penuh kutu itu namanya bukan takdir, itu lo males. Harusnya jadi pertanyaan, kenapa mereka harus sampai menyalahkan takdir gitu? Katakanlah yang lo bilang tuh benar. Mereka bisa sampai menyalahkan takdir karena mereka terjebak yang namanya kemiskinan struktural dari mereka kecil. Ya, bahkan mungkin kemiskinan struktural itu sudah ada dari kakek, nenek, sampai buyutnya. Mereka nggak punya kemampuan yang luas untuk berpikir kalau kemiskinan ini bisa diberantas. Bahwa mereka bisa keluar dari rantai kemiskinan ini. Kenapa mereka bisa punya mindset seperti itu gitu? Jadi pertanyaannya kan itu gitu. Karena mereka nggak dapat akses pendidikan yang layak dari kecil. Mereka bahkan kebanyakan hanya tamatan SD, SMP gitu. Banter-banter paling jauh SMA. Setelah dari SMA mereka rata-rata kerja gitu, kerja kasar. Nah setelah itu mereka harus bekerja sampai mati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan seringkali mereka tuh nggak dapat uang gitu. Ketika sudah berada di dalam lingkaran ini, ya mereka udah nggak punya lagi tenaga, waktu, pikiran untuk mencari informasi tentang digitalisasi, AI, ya buru-buru kripto gitu. Halo, aku Listia, mahasiswa magister di UGM. Bisa sekolah dari SD sampai S2 karena bantuan dari pemerintah, bukan karena adanya MBG. Kebantu lewat program bantuan PKH, lalu S1 pakai bidik misi, lalu S2 LPDP. Pendidikan itu investasi. Aku bisa keluar dari kemiskinan struktural karena pendidikan, bukan karena program makan gratis. Negara 300T itu bisa dipakai jutaan orang akses pendidikan gratis sampai S1. Buatlah dengan skema tanpa ribet deh, nggak perlu rentetan administrasi terlalu panjang atau jadi siswa paling outstanding baru bisa akses. Mereka nanti akan keluar dari kemiskinan secara sendirinya, perlahan. Ketika sistem yang diubah, bukan hanya ratusan ribu orang yang nasibnya berubah gitu, ratusan juta orang bisa mendapatkan kesejahteraan yang sama dan layak gitu. Sekarang kalau kita ambil sampel aja, dengan per orang dapat 20 juta per bulan, setidaknya dia nggak akan ngabisin tuh tenaga dan mentalnya untuk cuma nyari makan gitu loh.
tuh nyari duit buat makan hari ini tuh makan apa gitu. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Secara otomatis otak mereka akan fresh, mental mereka akan terjaga. Dari sini aja peningkatan kualitas SDM itu akan luar biasa melonjak gitu. Dan sudah pasti mereka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa belajar AI dan kripto. Makanya gini, coba turun lagi ke jalan pak. Ya jangan keseringan duduk di lantai 50 sambil memandang indahnya bangunan-bangunan kota Jakarta. Coba lo tanyain ke kalangan bawah, apakah mereka tahu AI? Tahu nggak kalau 2030 itu AI dan kripto akan menguasai dunia? Nah, apakah mereka tahu kalau kerjaan mereka nanti itu bisa digantikan sama AI? Mostly mereka akan jawab, nggak tahu pak. Malah mungkin mereka denial karena buat mereka itu nggak penting. Karena buat mereka gue harus nyari duit buat hari ini makan apa, anakku makan apa besok ya. Paling jauh tuh itu hari ini dan besok gitu. Narasi-narasi seperti ini itu nggak terjamah untuk mereka, nggak sampai ke mereka gitu. Makanya yang harusnya kita lakukan atau lo lakukan sebagai influencer quote unquote dengan followers besar dan berpengaruh gitu ya, putuskan rantai ini gitu loh. Bukan malah nakut-nakutin dengan bait-bait yang mohon maaf ya norak itu buat beli kelas atau ikut kelas, ikut seminar lo atau apapun itulah. Caranya gimana bang? Oke, kita kasih cara yang paling mujarab nih. It's hard to do but it's doable. Caranya adalah lo coba masuk ke kampung-kampung karena lo punya budget, karena lo punya kapasitas gitu ya. Ajarkan mereka bagaimana mereka bisa mencari uang dari HP. Ajarkan mereka semua tentang pentingnya AI. Ajarkan mereka tentang affiliate. Jangan berpikir bahwa perlawanan itu bakar-bakar, bukan. Tapi memberdayakan orang-orang begini, orang-orang yang tidak pernah disentuh oleh negara atau selama ini dia dilakukan pembodohan oleh negara. Kita ambil peran itu. Tapi jangan kaget ya, banyak di daerah pelosok-pelosok tuh masih belum ada internet. Ya internet aja belum merata pak. Ngomongin soal AI dan kripto. Wah bang, kenapa harus ke pelosok-pelosok? Kan udah ada internet. Oke lah, kalaupun internet udah ada, mereka nggak punya kesadaran akan adanya digitalisasi gitu. Otomatis yang mereka search adalah konten hiburan, di mana itu menjadi pelipur lara dari kerasa nyari uang. Ketika akses pendidikan sudah merata, akses internet sudah merata, akses kesehatan sudah merata, baru lo bisa bilang kalau semua orang miskin yang hidup dalam tameng kepalsuan adalah orang yang zalim ke keluarga. Gimana saran dari gue? Nearly impossible kan? Makanya kalau lo tahu itu adalah hal yang sangat susah untuk dicapai, jangan terlalu naif buat bilang orang miskin hidup dalam Tameng kepalsuan. arogan pak, demi sebuah konten baitnya norak gitu, bawa orang miskin dan ustad. Dan ini efek yang gak akan pernah terputus kalau sistem gak dibenahi gitu. Ini akan terjadi loophole kemiskinan struktural. Dan seperti yang gue tahu kan, lu pengen membantu ekonomi negeri gitu kan. Ketika niat lu adalah membantu untuk perekonomian negeri, pakai cara yang tadi gue bilang di atas gitu loh. Karena lu udah punya platformnya, karena lu udah punya duitnya, ya silakan berdayakan masyarakat-masyarakat yang memang tidak terjamah dengan digitalisasi di desa-desa. Dengan sistem yang dibenahi, anak-anak yang akan sejahtera gitu. Dengan kehidupan sejahtera, otomatis mereka akan mudah mengakses semua bentuk literasi dan pendidikan, dan sangat besar juga kesempatan mereka untuk belajar tentang digitalisasi. Mereka juga bisa merangkul AI dan kripto sebagai tools buat mereka untuk naik level. Oke, gue akan ngomongin beberapa hal. Untuk Pak Deriansa, ayolah lebih dalam lagi researchnya sebelum buat konten gitu. Ya bukan research konten tentang AI dan kripto, tapi lebih ke tentang kemiskinan gitu loh. Apakah ada orang yang miskin karena kebijakan, bagaimana republik ini menangani kemiskinannya, itu yang harus lebih di research gitu ya. Ya lebih aware lah terhadap sekitar gitu loh. Dan hidup itu gak akan selesai karena lo gak tahu AI dan kripto pak. As according to OrgView of senior business leaders and executives, 55% of businesses that replaced employees with AI regret it. Tesla, Klarna, IBM, Duolingo, and countless more. A MIT study revealed that only 7% of AI initiatives in companies generate a significant return, while the remaining 93% produce no measurable results. If AI is so good that it's replacing human coders, then why does Amazon Web Services need over 2,000 visas to bring workers into the US? If AI agents are handling everything, why do they need over 10,000 visas just in 2025? They're trying to say that AI is replacing all jobs, but that's an oversimplified narrative. Ketika lo membahas isu kemiskinan dalam Islam, orang Islam jadi tertinggal lah, orang Islam yang gak melek AI lah.
Orang Islam hanya jadi penonton lah. Jadi terlihat sebenarnya kalau lo tuh nggak baca atau nggak research tentang bagaimana Islam dan para ulama-ulamanya memandang kemiskinan gitu. Bagaimana pemimpin Islam zaman dulu itu memberantas kemiskinan. Dan mungkin lo nggak tahu kalau Islam tuh pernah menjadi mercusuar peradaban lo, menjadi contoh dan disegani oleh negara lain, bahkan wow ditakuti gitu loh. Ayo dong Pak, karyawannya kan banyak yang mau disuruh riset gitu loh. Ya saya assume Pak Dery bisa lah bahasa Arab, bisa baca kitab-kitab gitu. Ya monggo dibaca Pak gitu loh. Banyak banget sejarah-sejarahnya sampai pernah menjadi mercusuar peradaban, puncaknya peradaban gitu loh. Dan yang terakhir, dari model statement video-video lo yang kayak gitu, yang ngomongin tentang kemiskinan, lo itu menyederhanakan hidup itu kalau nggak kaya ya miskin. Padahal ada loh orang yang hidup itu biasa-biasa aja gitu. Ya mungkin satu tingkat di atas miskin ya asal cukup aja lah. Tapi mereka tuh bahagia gitu. Mereka merasa cukup gitu loh. Mereka ibadahnya gak pernah putus, baca Al-Quran yang gak pernah miss tiap malam 1 juz. Mereka beramal baik luar biasa, tahajud yang gak pernah putus, hubungan sosial mereka baik dengan sesamanya. Dan mungkin banyak dari mereka adalah para penghafal Quran. Ya gue yakin banyak dari kita gak hafal Al-Quran gitu loh. Adalah seorang balita di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang mampu menghafal Al-Quran. Tak hanya menghafal, balita ini juga mampu melengkapi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ahmad Hafid, bocah berusia 2 tahun ini mampu mengundang decak kagum orang di sekitarnya. Di usia yang masih belia, Ahmad mampu menghafal seluruh ayat Al-Quran di luar kepala. Ya seperti yang kita tahu, menghafal Al-Quran tuh banyak banget kelebihannya gitu loh. Even lu digaranti dapat surga gitu loh. Dan surganya bukan surga main-main, surga tertinggi. Dan lu bisa menggandeng orang-orang tua lu gitu loh. Di dunia mungkin mereka gak dipandang, gak dianggap. Mereka nggak bisa beliin istri skincare yang mahal. Mereka nggak bisa sekolahin anak-anaknya di tempat yang Islam International Boarding School lah, ya, yang mungkin puluhan ratusan juta per bulannya. Tapi kehadirannya ditunggu oleh penghuni langit. Jadi mohon maaf nih, kehidupan saya kan ketemu sama menteri, pejabat. Jadi nggak bisa sembarangan.